Halo, selamat pagi Sobat UT semua dimanapun Anda berada. Tutor yang saya hormati, perkenalkan nama saya Matius Agunye dengan NIM 04919741, mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Agribisnis bidang minat penyuluhan dan komunikasi pertanian. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik di unit 1 mata kuliah pemasaran produk agribisnis. Seperti yang dijelaskan dalam modul bahwa praktik ini kita menganalisis nilai tambah untuk produk. Kebetulan produk yang saya praktekkan yaitu komoditas tanaman kelapa sawit. Di belakang saya sudah ada salah satu narasumber. Beliau merupakan mandor di PT Kapasindo Pamindustri dan kebetulan beliau adalah mandor panen, kemudian sekaligus mengurusi transport untuk distribusi buah ke pabrik. Jadi saya udah izin sama beliau untuk wawancara singkat mengenai pemasaran produk agribisnis di PT Kapasindo Pamindustri. Baiklah teman-teman, tutor yang saya hormati, langsung saja kita perkenalan sama beliau. Kemudian ada beberapa pertanyaan juga yang akan saya tanyakan untuk melengkapi data laporan saya. Mari kita lanjut. Selamat pagi Pak. Pagi. Apa kabar ya Pak? Baik. Oke Pak. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya selaku mahasiswa yang sedang praktek Pak. Sebelum kita mulai sesi wawancara kita Pak, boleh saya tahu Bapak namanya siapa, kemudian jabatannya, kemudian lama bekerja Pak di perusahaan ini Pak. Perkenalkan nama saya Apollo. Saya di sini sebagai manajer dan transport dan di sini masih kemudian saya bekerja di sini sudah 5 tahun masa kerja saya. Oke, baik Pak, dengan Pak Polo Pak ya, sebagai mandor panen dan transport, kemudian sudah 5 tahun Pak di perusahaan ini. Berarti pengalaman Bapak, kemudian ilmu Bapak sangat berguna Pak bagi saya Pak untuk praktek saya. Mudah-mudahan. Langsung saja ya Pak Polo ya, Boleh. untuk mempersingkat waktu karena Pak Polo juga sibuk. Jadi perlu teman-teman ketahui Pak Polo ini sedang di lahan bersama karyawannya. Jadi hari ini sedang melakukan aktivitas panen di blok berapa Pak kalau boleh tahu Pak? Kita sekarang di blok H26. H26. Jadi H26 sedang melakukan panen. Ini dia buah yang sudah terpanen. Jadi nanti buah ini didistribusikan ke pabrik Pak ya. Betul Pak Gun. Oke, baik Pak, langsung saja Pak. Pertanyaan pertama Pak, untuk aktivitas primer. Jadi di dalam rantai nilai tambah itu ada berapa variabel. Yang pertama aktivitas primer, kemudian aktivitas pendukung, dan ada analisis juga Pak. Jadi di aktivitas primer itu ada inbound logistik, kemudian ada outbound logistik. Untuk di inbound logistik saya sudah siapkan 10 pertanyaan Pak. Nanti Bapak bisa jawab singkat dan jelas juga Pak. Langsung saja Pak, pertanyaan pertama. Apakah buah yang diterima berasal dari blok sesuai jadwal panen Pak? Betul. Berarti sesuai Pak ya? Sesuai. Sesuai jadwal panen. Kemudian apakah tingkat kematangan TBS, tandan buah segar itu sesuai dengan standar perusahaan Pak? Ya betul. Betul juga Pak ya? Kemudian apakah dilakukan sortasi awal sebelum pengangkutan Pak? Oh iya, kita sebelum pengangkutan kita ada yang namanya sistem grading di lapangan atau sortir buah. Jadi dalam grading itu kita bisa melihat semua buah yang ada di TPH, kualitasnya sudah sesuai standar pabrik
apa tidak begitu. Berarti sudah dilakukan Pak ya sebelum Betul. pengangkutannya. Oke Pak, baik Pak. Next Pak, apakah terdapat pencatatan asal TBS Pak dari blok atau divisi gitu Pak? Ya, semua TBS yang keluar ke TPH akan dicatat semua sani panen kita menggunakan sistem GRPS dan kartu NFC. Berarti menggunakan teknologi terbaru Pak ya, Betul. G-Harvest dan NFC. Ya. Oke, Pak. Agar lebih akurat. Agar lebih akurat, baik Pak. Selanjutnya Pak, apakah penanganan TBS ini dilakukan untuk meminimalkan kerusakan sebelum diangkut Pak? Ya. Betul Pak ya? Ya. Kemudian apakah TBS ini diproses dalam waktu maksimal 24 jam setelah dipanen Pak? Maksudnya gimana? Apakah TBS ini diproses dalam waktu 24 jam setelah dipanen? Maksudnya setelah dipanen itu Ya. apakah langsung diangkut atau dibiarkan dulu atau apa Ya. gitu Pak? Setelah dipanen ya kita harus memastikan bahwa buah ini harus langsung terangkut ke pabrik dalam waktu 24 jam. Berarti tidak perlu nunggu lama-lama gitu Pak ya? Itu supaya apa itu Pak? Supaya tidak restan gitu. Oke Pak. Karena kalau restan kan dia kilogramnya turun, kemudian kualitas minyaknya juga bisa turun. Kemudian Pak, apakah transportasi produk pengiriman ini berada dalam kondisi layak? Ya, layak, sangat layak. Sangat layak Pak ya? Dan sangat safety. Sangat safety. Kemudian apakah perusahaan ini melakukan evaluasi terhadap proses pelaksanaan panen ini Pak? Oh iya, tentu. Tentu Pak ya. Kemudian Pak, apakah perusahaan melakukan pemantauan pasca produksi Pak? Ya, setelah ini pasca produksi artinya setelah panen kan. Setelah panen akan dicek juga itu. Dicek Pak ya. Ya. Lanjut Pak ya. Ya. Tadi aktivitas primer Pak, sekarang kita masuk ke aktivitas pendukung. Nah, sepertinya Bapak mengetahui juga, apakah akses jalan kebun ini dalam kondisi layak Pak? Sangat layak. Sangat layak Pak ya. Betul. Jadi karena kondisi layak memudahkan proses distribusi juga Pak ya. Iya betul, karena ada rotasi maintenance jalan juga. Kemudian apakah perusahaan memiliki SOP Pak untuk seluruh tahapan ini? Oh iya, Memiliki Pak ya. Betul. Untuk sumber daya manusia Pak, apakah tenaga kerja ini memiliki kompetensi sesuai bidangnya? Sangat berkompetensi. Kita di sini kan SDM-nya mulai dari orang lokal atau orang warga setempat di sekitaran perusahaan dan orang dari luar pulau juga kita kerjakan di sini. Jadi sangat mendukung Pak ya untuk sumber daya ya. Sudah ahli. Sudah ahli Pak ya. Oke Pak, baik Pak. Kemudian apakah fasilitas pendukung proses produksi ini mencukupi Pak atau memadai? Sangat lengkap. Sangat lengkap Pak ya. Ya. Contohnya apa Pak? Mulai contohnya alat panen kita egrek, terutama untuk pokok tinggi. Kalau pokok rendah kita menggunakan dodos juga ada. Kemudian untuk mengangkut buah dari dalam ancak ke TPH menggunakan angkong atau gerobak sorong itu. Kemudian alatnya menggunakan tojok untuk mengangkat buah dari pasar pikul ke angkong kemudian dikeluarkan ke TPH. Nah terus kita juga memberi mereka kapak itu untuk potong tangkai pada janjang. Terus kemudian kita kasih pengki itu serta garukan untuk kutip brondol di piringan. Kemudian setelah sampai di TPH nanti kita takar menggunakan ember yang sudah kita kalibrasi, yaitu beratnya 7 kilo per tumpuk. Dan kita fasilitasi juga alas brondol menggunakan karung bekas pupuk. Seperti ini Pak ya. Ya betul.
betul Oke sekali, Pak, Pak. ya, sangat rapi Pak. Oke, Oke Pak, next di pertanyaan selanjutnya, apakah terdapat pelatihan rutin Pak untuk mandor, pemanen, atau operator atau supir Pak Ya. untuk mendistribusikan produk ini Pak, Ya, sehingga pelatihan sampai ke pabrik? Oke, pelatihan sangat sering sekali dilaksanakan perusahaan kepada kami pihak mandor. Eh, ya, kemudian kami juga selalu melakukan pelatihan juga terhadap pemanen, gitu, atau tenaga kerja kita. Berarti ada pelatihan rutin Pak ya Betul. setiap. Oke Pak, baik Pak. Kemudian apakah produktivitas tenaga kerja dievaluasi secara berkala Pak? Ya, Dievaluasi Pak ya. sangat dievaluasi. Sangat dievaluasi untuk mendukung efisiensi produksi ini Pak ya. Betul, terjadwal sekali evaluasi. Kemudian apakah tingkat disiplin tenaga kerja ini mendukung terciptanya nilai tambah? Ya, sangat mendukung. Saya mendukung Pak ya. Disiplin itu penting, disiplin nomor satu. Apalagi kita dikerjakan di perusahaan ini, ya disiplin. Disiplin Pak ya. Oke Pak, wajib Pak ya. Satu. Oke Pak, lanjut di ini Pak, pertanyaan yang paling apa? Apakah keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan dengan baik Pak di kebun ini? Sangat baik dan sangat terjamin. Semua karyawan di perusahaan ini terdaftar di BPJS Kesehatan. Oke Pak, berarti udah sesuai lah Pak ya. Ya. Keselamatan apanya K3-nya. Ya, termasuk kita memberi safety, helm, dan sepatu. Oke Pak. Semua karyawan dapat safety. Oke, semua karyawan dapat safety. Baik Pak, kita lanjut di pengembangan teknologi. Apakah teknologi panen yang digunakan ini sudah efisien Pak menurut Bapak? Sangat efisien sekali. Sangat efisien sekali Pak ya. Sangat membantu. Sangat membantu. Kenapa Pak itu Pak? Ya, karena dapat meningkatkan pertama tadi kualitas kerja kita, kemudian meningkatkan hasil juga, kemudian membantu mengawasi pekerjaan kita semua. Teknologi Jarvis sama NFC tadi Pak ya? Ya, sangat Oke, mengontrol sekali. Itu untuk menjaga. Apakah perusahaan menggunakan sistem monitoring digital ini sepertinya sama dengan pertanyaan tadi Pak ya, Jarvis sama NFC. Kemudian apakah inovasi ini menurunkan losses Pak? Sangat. Sangat Pak ya. Ya, sangat berpengaruh sekali dalam menurunkan losses kita. Contohnya Pak, bisa Bapak jelaskan Pak? Contohnya misalnya kita dalam JRPS ini, kalau memang buah DTPH ada yang belum terangkut, maka kartu NFC pada TPH yang sudah di-scan di JRPS akan terbaca di web kantor pusat, sehingga kantor pusat mengirim data balik ke kebun dan memberi informasi kepada manajer, askep, dan asisten bahwa di titik lokasi yang ada yang ada kartu itu pasti ada restart. Jadi mempermudah Pak ya. Jadi untuk termasuk mengecekkan. inovasi yang menurunkan losses juga Pak ya. Betul. Oke Pak, baik Pak. Kita lanjut Pak. Apakah perusahaan melakukan upgrading alat secara berkala? Ya, Iya Pak ya. selalu di-upgrade. Selalu di-upgrade Pak Alat ya. kerja kita selalu di-upgrade. Kemudian Pak, untuk pengadaan ini di variabel pengadaan, apakah sarana produksi diperoleh tepat waktu Pak? Ya, harus tepat waktu. Atau ada jeda, ada keterlambatan atau gimana? Tepat waktu Pak ya? Kalau untuk keterlambatan biasanya ada, tapi kita segera mengantisipasi itu. Segera diantisipasi Pak ya untuk sarana produksi ini, karena ini mempengaruhi produksi juga Pak ya? Ya, mempengaruhi kualitas produksi. Kualitas produksi, kemudian nanti kalau keterlambatan pengiriman buah kan menurunkan apa tadi itu Pak? Menurunkan Pertama kepada pemanen akan mempengaruhi terhadap kilogram beratnya. Kemudian untuk pihak pabrik atau pihak mil itu akan mengurangi kadar minyak. Jadi berpengaruh semua Pak. Buah segar. Apakah kualitas alat panen dan mesin sesuai standar? Ini udah tadi Pak ya. Sudah. Kemudian apakah biaya pengadaan dapat dikendalikan? Saya rasa ini juga udah. Oke Pak, terakhir Pak ini. Ya. Apakah semua pengadaan alat produksi ini mendukung efisiensi dan nilai tambah produksi ini Pak? Ya, sangat mendukung sekali. Sangat mendukung sekali Pak ya. Nilai tambahnya.
Berarti bisa kita katakan semua proses ini sudah sesuai SOP lah Pak ya. Ya, Baik aktivitas primer maupun aktivitas pendukungnya udah sesuai lah untuk meningkatkan nilai tambah sama nilai produksi dari produk komunitas tanaman kelapa sawit ini Pak. betul Pak. Oke Pak Polo. Baiklah Pak Polo. Saya rasa hanya itu Pak pertanyaan yang ingin saya ajukan sama Bapak. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jika ada data yang kurang, saya mungkin bisa menghubungi Bapak kembali Pak. Kata-katanya Pak buat saya sebagai mahasiswa. Tetap semangat, luar biasa, gaspol. Baik Pak Polo, terima kasih Pak Polo. Baiklah Sobat UT semua, itu tadi wawancara singkat saya bersama Bapak Polo selaku mandor panen di Divisi 5 PT Kapasindo Pamekasan Industri. Saya sangat senang sekali pada hari ini bisa berbincang dengan beliau mengenai praktik saya pemasaran produk agribisnis di analisis rantai nilai dan nilai tambah. Saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih Pak Polo. Pak, terima kasih Pak, mantap Ustaz. Akhir kata saya ucapkan selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, jaya. Selamat pagi Pak Mandor. Selamat pagi menjelang siang Pak. Boleh tahu namanya siapa? Nama saya John. Pak John Pak ya. Sedang melakukan apa Pak hari ini Pak? Grading. Grading. Jadi Pak John sebagai mandor grading Pak ya. Oke Pak. Untuk grading ini Pak bisa jelaskan sedikit Pak bagaimana Pak? Ini 1 sampai 2. 1 sampai 2 mentah. 0 sampai 2 lah. Nggak boleh dikirim ke pabrik Pak ya. Oke. Oke Pak John. Wah ini Ya. buah. Ya Mas Abah, ini buahnya, ini berondoknya di alas karung, sangat profesional sekali kebun ini. Ini kartu Emis. Oh ini Pak siapa ini? Pak Wilo. Oke. Oh ya ini kartu G-Harvest-nya. Balik Pak. Balik dulu. Jadi setelah pemanen mengeluarkan buah ke TPH, kemudian buahnya di scan, difoto menggunakan G-Harvest dan NFC tadi Pak ya. Scan. Kemudian difoto, kemudian Di jumlah jenjang kita masukkan. ya. Berapa bulan program dan tap fungsinya. Oke. Baru boleh diangkut Pak ya. Ya, kalau sudah Angkut, dimuat ke jonder 4x4, terus dipindahkan lagi ke kotak bin ya Pak ya. Oke Pak Polo, Pak John, Pak Wilo, terima kasih atas informasinya, sangat senang sekali. Semoga buah ini sampai di pabrik dengan selamat. Amin. Mantap, mantap. Ini menghasilkan minyak CPO, kemudian diolah lagi menjadi minyak goreng dan produk-produk turunan lainnya. ini penting Mantap. Pak Go. Tangkainya harus dipotong. Oh iya, ini tangkainya harus Tangkainya dipotong harus dipotong karena tangkai ini sangat kuat sekali menyerap minyak. karena tangkai ini sangat kuat sekali menyerap minyak, jadi harus dipotong. Kemudian untuk Itu termasuk untuk nilai tambah juga Pak ya, betul, bisa mengurangi nilai tambah juga dan rantai nilainya. biar kualitas minyak kita Mantap, terima kasih informasi. Selamat pagi Pak. Dengan Pak siapa ini? Amin. Pak Amin. Pak Ya. Amin. Asalnya dari mana Pak? Asalnya dari Serang. Saya dari Serang Pak ya. Iya. Kalau boleh tahu udah berapa lama Pak di kebun ini? Hampir 1 tahun sih Pak. Bisa tahu Pak ya. 1 tahun. Pak Amin dari Serang sedang melakukan panen Pak ya. Iya. Boleh Pak Bapak ceritakan sedikit Pak bagaimana apanya panen di divisi 5-nya? Panen di divisi 5 itu nggak terlalu susah sih Pak. Iya. Karena kan banyak tanaman yang kecil, belum terlalu tinggi juga. Kalau boleh tahu sehari dapat berapa buah Pak?
sehari bisa 200 sampai 200 lebih bisa. Jadi hitungannya per buah apa per hektar atau gimana? Per buah. Per buah. Kalau untuk hektarannya sendiri Pak, untuk Bapak sendiri berapa biasanya? Kalau untuk saya sendiri Hari itu berapa hektar gitu panennya? tergantung buah juga sih Pak. Iya, tergantung buah juga. Karena kan kalau buah kosong juga kan kita tembus lah sampai 20 hektar. Iya, Sehari Pak ya? Kalau boleh tahu Pak Amin sendiri atau berdua? berdua. Tandem berarti Pak ya? Tandem. Oke Pak Amin, bisa dilanjutkan kembali aktivitas panennya. Ini lagi putih brondol, produk utama dari kebun kita. Buah kelapa sawit. Sudah selesai panen, kemudian habis panen, brondolnya diputih, kemudian jamnya diambil, kemudian disusun ke TPH. Dan ini dibuang karena kuat menyerap minyak. Jadi inilah salah satu produk agribisnis, produk komoditas taman kelapa sawit di PT Kapusindo Pamekasan. Senang sekali, sangat senang sekali saya pada hari ini bisa praktek di kebun ini. Untuk izin di kebun saya sudah melaksanakan proses izin, saya udah izin sama asistennya, kemudian tadi saya ngobrol sama mandornya juga untuk melaksanakan praktek pada hari ini. Dan tadi saya izin juga sama Pak Amin sebagai tenaga panen di kebun ini. Oke, Pak Amin. Oke Pak. Makasih banyak, Pak. Ya. Lanjutkan, Pak. Siap. Oke, sobat UT semua. Saya lanjutkan lagi ke sumber saya yang satu untuk wawancara aspek manajemen dan keuangan. Saya akan bertemu sama KTU Kebun. Saya akan izin untuk mewawancari beliau mengenai administrasi di kebun ini. Sekian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Tutur saya hormati teman-teman nanti semua. Selamat siang dan salam sejahtera. Mantap. Selamat pagi Sobat UT semua dimanapun Anda berada, tutor yang saya hormati. Pada hari ini saya sedang berada di pabrik pengolahan TBS untuk menjadi minyak SPO. Untuk sedikit informasi pada tutor dan teman-teman semua, saya tidak memiliki akses untuk masuk ke dalam pabrik karena susahnya pengurusan izin. Jadi pada hari ini saya hanya bisa mendokumentasikan laporan praktik saya dari luar saja. Tapi sekilas gambaran inilah pabrik pengolahan tandan buah segar yang telah dipanen, kemudian dimuat ke TPH, kemudian dimuat lagi ke dalam 4x4 jonder, kemudian dimuat ke dalam kotak, kemudian kotak itu ditarik dan buah TBS ini nanti dibawa ke pabrik ini untuk diolah minyak ya. Ini pabriknya, dan ini lokasi saya sekarang.
belakang saya ada infra pekerjaan untuk pengerasan jalan. Jadi ada batu-batu latrit ya. Baiklah, sobat TT semua, hanya itu aja yang bisa saya sampaikan untuk informasi mengenai pengolahan TBS menjadi minyak CPO. Untuk minyak CPO ini sendiri nanti akan dibawa lagi, diekspor lagi ke kilang-kilang minyak di perbatasan untuk diolah menjadi produk minyak goreng beserta produk turunannya. Oke, teman-teman semua, sekian. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. TT Jaya. Selamat siang teman-teman semua. Pada hari ini saya sudah bersama narasumber untuk melaksanakan praktik unit 1 saya, yaitu pemasaran produk agribisnis. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada narasumber. Tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan narasumber saya terlebih dahulu. Selamat siang Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Izinkan saya melakukan praktek Pak di kebun ini. Tapi sebelum itu Pak, mohon perkenalkan diri Bapak, siapa namanya, kemudian tugas dan fungsinya di kebun ini Pak. Baik Pak, silakan. Terima kasih. Nama saya Pak Bram. Saya sebagai KTU di kebun ini, tugas dan fungsi saya untuk mengatur administrasi di kebun ini. Baik Pak Bram, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Kita langsung saja ke pertanyaan wawancara kita Pak ya. Ya, Jadi di analisis rantai nilai dan nilai tambah itu Pak ada 2 variabel. Yang pertama aktivitas primer dan aktivitas pendukung. Untuk di aktivitas primer itu ada sub variabelnya lagi, yaitu inbound logistik, outbound logistik. Kemudian di aktivitas pendukung itu ada infrastruktur perusahaan, manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan pengadaan atau prosedur. Jadi untuk yang di aktivitas primer Pak, pertanyaan pertama, apakah kualitas CPO dan kernel memenuhi standar mutu perusahaan Pak? untuk kualitas kernel dan CPU memenuhi standar dan mutu perusahaan, Mas. Oke, baik Pak. Kemudian selanjutnya, apakah pencatatan stok dan distribusi dilakukan dengan akurat? Untuk pencatatan stok dan distribusi kita lakukan dengan akurat, Mas. Baik Pak. Kemudian apakah transportasi produk TBS ini berada dalam kondisi layak Pak? Transportasi kita sangat-sangat layak, Mas. Oke, baik Pak. Kemudian apakah perusahaan memiliki standar mutu dan penjualan CPO atau KPO Pak? Perusahaan pasti memiliki mutu dan standarnya, Mas. Baik Pak. Kemudian apakah volume dan kualitas pengiriman sesuai permintaan pembeli? Volume dan kualitas kita pastikan sesuai permintaan pembeli. Jadi sesuai semua Pak ya. Ya, Kemudian Pak, apakah terdapat komunikasi antara pihak produksi dan pemasaran Pak? untuk komunikasinya pasti selalu kita jalin, Mas, antara pihak produksi dan pihak pemasaran. Jadi terjalin komunikasi terus Pak ya. Ya, Nah, selanjutnya Pak, apakah terdapat komplain dari pembeli terkait kualitas CPO dan atau volumenya ini Pak? kalau selama ini belum ada komplain. Belum ada komplain Pak ya. Nah, kemudian apakah perusahaan memberikan layanan teknis pada mitra kebun atau plasma Pak? Kita berikan layanan teknis dan yang terbaik, Mas. Ada Pak ya. Ada. Kemudian Pak, apakah keluhan terkait mutu produk ditindaklanjuti? Untuk setiap keluhan pasti akan kita tindak lanjuti dan kita lakukan perbaikan, Mas. Baiklah Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak.
apakah teknologi produksi baik itu panen ataupun distribusi itu yang digunakan itu efisien, Pak. Sangat-sangat efisien. Sangat-sangat efisien, Pak ya. Baik Pak Bram, saya rasa hanya itu Pak Bram data yang perlu saya ketahui. Untuk informasinya saya ucapkan terima kasih Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Semoga Pak Bram sehat selalu Pak ya. Baiklah teman-teman semua, tutur yang saya hormati, saya rasa hanya itu sesi wawancara saya bersama Pak Bram. Saya sangat senang sekali pada hari ini beliau menyempatkan waktu untuk berdiskusi singkat dengan saya. Setelah ini saya akan menyusun laporan. Semoga hasil yang saya dapatkan berguna bagi saya sendiri sebagai mahasiswa, kemudian bagi pihak perusahaan, kemudian bagi masyarakat juga, dan bagi fakultas. Saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan.